Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astriani SPD, guru SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan video praktek mengajar PPL 2 dengan materi reproduksi sel dengan model pembelajaran Project Based Learning. Adapun perangkat yang saya siapkan adalah 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran dalam bentuk PPT, 4. LKPD, 5. Kisi-kisi dan instrumen penilaian. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya mungkin Ibu akan mengabsen dulu kalian ya. Kehadirannya apakah kalian sudah hadir semua? Sudah hadir semua belum? Sudah ya? Selanjutnya ya, sebelum kita masuk di pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetes dulu kalian ya. Saya kasih soal, lihat sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Jangan lupa ditulis nama dengan kelas. Ibu akan melanjutkan materi ya. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang mekanisme transport melalui membran? Masih ingat ya? Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan itu. Siapa yang masih ingat? Mekanisme transfer itu dibagi menjadi berapa? Oke, Leila, dibagi berapa? Dibagi menjadi 2. Oke, dibagi menjadi 2. Ada yang tahu mekanisme transfer apa saja itu? Cahyo. Mekanisme transfer melalui membran itu terbagi menjadi 2, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Ya, transfer aktif dengan transfer pasif. Jadi kita beri aplaus untuk semua jawaban. Selanjutnya, coba diperhatikan gambar di depan ya. Kalian amati. Jadi yang kalian lihat itu adalah proses pertumbuhan dari bayi sampai ke dewasa. Ya, jadi kalau adalah coba kalian perhatikan tubuhmu yang sekarang. Jadi sekarang yang sudah duduk di bangku SMA, kemudian bandingkan dengan tubuhmu ketika kalian masih duduk di sekolah dasar. Ya, mengapa tubuh kalian itu semakin tinggi? Menurut kalian bagaimana? Semakin tinggi dan besar. Ada yang bisa jawab? Arif ya. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan itu pertambahan jumlah dan ukuran sel, termasuk volume, tinggi dan massa sel. Pertumbuhan inilah yang mempengaruhi tumbuh menjadi tinggi dan besar. Oke, saya kira tepat sekali ya, bahwa yang menyebabkan tubuh kita semakin tinggi dan besar itu adalah karena adanya proses pertambahan sel, pertambahan jumlah sel. Materi kita hari ini, kita akan membahas tentang reproduksi sel. Kalian nanti mampu membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil literatur. Itu adalah KD yang ingin dicapai. Peserta didik dapat menganalisis ya. Kalian mampu menganalisis mekanisme reproduksi sel secara mitosis. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis mekanisme reproduksi sel secara meiosis. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat model 3 dimensi mitosis maupun meiosis ya. Yang ingin kita capai. Selanjutnya
kalian dalam 3 kelompok, ya. Jadi di kelompok ini saya anggap dia masuk dalam kelompok 2 dan yang di ujung sana adalah kelompok 3. Selanjutnya ibu akan bagikan LKPD. Silahkan dibaca-baca. Selanjutnya diperhatikan kembali, ibu akan menayangkan sebuah video tentang pembelahan sel. Nanti kalian perhatikan, kalian catat apa yang perlu dicatat, dan kalau bisa, kalau misalnya ada yang masih kurang bisa ditanyakan, ya. Oke, diperhatikan kembali. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pengantar mengenai pembelahan sel. Seperti apa penjelasannya? Simak terus ya, sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa Herawati mengenai salah satu pembeda dari amitosis dan meiosis. Amitosis dengan mitosis. Dengan mitosis. Ya. Kalau amitosis itu terjadi pada organisme uniseluler, sedangkan kalau mitosis itu terjadi pada sel somatik. Mungkin pertanyaannya cukup ya dari kalian. Ibu lagi yang mau bertanya sama kalian, ya. Setelah kalian menyimak tadi video yang ditayangkan, menurut kalian, ya, model 3 dimensi seperti apa yang dapat menjadi media pembelajaran menarik tentang pembelahan sel dengan menggunakan alat-alat sederhana? Coba Leila. Ya, bisa ya. Jadi model 3 dimensinya itu dia menggunakan styrofoam. Ya, kalian mendesain sendiri kira-kira alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan di dalam mempersiapkan untuk membuat proyek, ya. Membuat proyek 3 dimensi. Untuk mendesain, ibu akan tampilkan video bagaimana cara membuat model 3 dimensi ini yang terbuat dari styrofoam untuk membuat kromosomnya. Di LKPD itu sudah bisa diisi, ya. Ada pertanyaan di situ. Tanya, bagaimana jadwal penyusun pembuatan proyeknya sudah didiskusikan? Sudah. Jadi kalau sudah bisa ibu cek, ya, datang di meja ibu. Kelompok 1 bagaimana? Ini untuk jadwal yang pertama, kegiatan pertama menyediakan dan mempersiapkan alat dan suaranya. Kegiatan ketiga itu adalah mengamati hasil dan itu sudah bisa kalian kerjakan hari ini. Kira-kira sampai batas di tahap berapa kalian bisa menyelesaikan. Walaupun misalnya tidak selesai, itu bisa dilanjutkan di rumah sesuai kesepakatan kalian dengan ibu bahwa model yang akan kalian buat itu selesainya besok. Berarti besok juga sudah bisa kita uji hasil apakah dia memenuhi kriteria dalam membuat modelnya atau tidak. Kita lihat hasilnya besok. Bisa yang tidak kerja, ya bisa difungsikan ininya. Tahap-tahap prosesnya. Dengan gambarnya. Jadi kita akan banyak ini. Bisa berbagi tugas. Kelompok kiri sudah ada yang sudah dibuat. Jadi harus diperkirakan memang ya lingkarannya itu supaya dia bisa muat, ya, jangan sampai dua kekecilan, ya, harus pas. Jadi tahapannya itu mulai kalau misalnya memang hari ini kita tidak bisa selesaikan, ya, karena masih ada yang ibu akan sampaikan dulu, ya, berkaitan dengan materi ini. Jadi nanti hasilnya itu nanti besok saya lihat dalam bentuk jadinya. Ya. Berarti hari ini tahap menyusun jadwal dan memonitor
PKPD itu sudah dicantumkan semua. Kira-kira kendalanya apa di dalam membuat model 3 dimensi ini? Bagaimana hasilnya sudah selesai? Baca lihatnya sudah kalian ikuti? Bagaimana hasil penelitian kalian? Sudah selesai? Sudah hampir selesai. Sudah selesai penelitiannya, Adek? Tinggal dikasih tempat mencuci. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang miniatur mitosis yang telah kami buat dari styrofoam. Jadi, yang telah kami buat itu adalah pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anak dan bersama dengan sel induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembelahan sel secara meiosis. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak dan jumlah kromosomnya itu setengah dari sel induknya. Nah, baiklah, sekian dari presentasi terkait dengan meiosis 1. Untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanggapi dari hasil kerja kelompok kami? Saya persilahkan. Silakan, Caca Novianti. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa bedanya profase, mitosis, sama di meiosis? Jawabannya adalah tahap profase relatif singkat, sedangkan pada profase 1 relatif panjang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirinya, yang pertama pembelahan sindromen, yaitu evaluasi pengalaman kami dalam membuat tahap pembelahan secara mitosis ini adalah kami mengalami kesulitan mulai dari menempelkan benang wol dan terakhir itu agak sulit dalam membuat model kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun kesulitan yang kami alami pada membuat model 3 dimensi dari meiosis 1 ini adalah dalam pembuatan bulatan-bulatannya. Pada tahap bertahap itu kami mengalami kesulitan pada tahap tersebut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemuatannya, ya, kemuatan dari pembelajaran ini, coba diperhatikan. Mungkin untuk pengertiannya bisa dihentikan dulu sementara. Ya. Pembelahan sel itu dibagi menjadi 3, ya. Jadi tapi yang kalian kerjakan itu 2. Jadi pembelahan mitosis itu, pembelahan sel itu ada secara amitosis, kemudian mitosis dan secara meiosis. Kalau pembelahan sel secara amitosis itu dengan pembelahan biner, contohnya pada hewan yang bersel 1, contohnya pada bakteri. Dan untuk mitosis sendiri itu tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Mungkin itu untuk penguatan materi kita hari ini. Mudah-mudahan hasil poster ini dia lebih baik dari tesnya. Bulasan sudah cukup. Kemudian untuk selanjutnya, karena materi kita sudah selesai hari ini, ya, minggu depan itu kita akan mengevaluasi dari awal bab tentang sel sampai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari